Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vianda Rahmatika sebagai pembawa acara di konten kali ini di Cipta Sarana Cendekia di podcast Vokasi dalam Podcast. Yang kali ini saya ditemenin oleh salah satu staf dari PT Cipta Sarana Cendekia dan teman-teman semuanya yang sudah pernah join pasti sudah kenal. Siapa lagi kalau bukan Miss Jessie. Halo Miss, coba perkenalan diri dulu dong ke teman-teman semuanya. Baik, halo, perkenalkan nama saya Jessie Felisa Amelia Salsabila. Saya berasal dari kota Bojonegoro, merupakan alumni dari SMK PGRI 2 Bojonegoro. Oke, dan Miss Jessie ini salah satu alumni PKL terpadu dari Cipta Sarana Cendekia juga ya? Iya, benar sekali. Kira-kira tahun berapa Miss kemarin? Tahun 2021, tepatnya di bulan November. Oke, nah kemarin barengan sama sekolah lain atau cuman satu angkatan dari sekolahnya Miss Jessie aja? Kemarin sempat ada barengan dari SMK Pawitan Daha. Kediri ya? Iya. Oke, seru nggak kira-kira yang kemarin? Masih inget gak nih? Sangat-sangat seru. Oke, pastinya kangen-kangenan ya sama Iya. teman-teman yang kemarin jadi satu angkatan di PKL terpadunya Cipta di periodenya Miss Jessie. Oke teman-teman semuanya, jadi kali ini kita akan bahas seputar kegiatannya Miss Jessie sih sebenarnya ya, yang banyak orang nggak tahu. Jadi Miss Jessie ini sebelum di Cipta ngapain aja, pasti kepo kan? Nah, terus kemudian proyek-proyek apa yang sudah dikerjakan atau sedang dikerjakan oleh Miss Jessie. Jadi, pantengin terus konten kali ini ya, teman-teman. Oke, kita masuk di pertanyaan pertama, Miss Jessie. Iya. Dulu sebelum bekerja di PT Cipta Sarana Cendekia, kesibukannya Miss Jessie itu ngapain aja di SMK PGRI 2 Bojonegoro? Dan setelah lulus, itu Miss Jessie sempet nggak untuk bekerja di sekitarnya sana atau mungkin sudah pernah bekerja sebelum di Cipta? Oke, baik, ini saya flashback lagi ya pada saat saya menjadi siswa dari SMK PGRI 2 Bojonegoro ya, Mbak Vianda. Jadi dulu tuh saya sempat mengikuti berbagai organisasi yang ada di sekolah seperti OSIS, PMR ataupun Pramuka, dan alhamdulillah di dalam 3 organisasi ini saya memiliki beberapa jabatan ya. Wow, jabatan. Iya. Di OSIS ini saya merupakan mantan dari ketua OSISnya SMK PGRI 2 Bojonegoro. Ya. Dan di Pramukanya saya pernah menjadi bendaharanya. Dan untuk yang PMR ini saya pernah diberi tanggung jawab. Kan pada waktu itu yang kelas 11 PKL, yang kelas 12 mempersiapkan agenda-agenda untuk ujian. Jadi saya diberi tanggung jawab untuk kayak ini kalau ada orang sakit tuh gimana, harus kesiapan, itu ke saya gitu biasanya, kayak gitu. Terus selain itu saya juga aktif di dalam ekstrakurikuler seperti tari, menjahit, ataupun ketarunaan. Ya sedikit banyak. Terus lalu saat saya lulus, kan di sekolah saya ini ada program. Pada waktu kelas 12 ini siswanya tuh disuruh untuk bekerja, jadi udah nggak di Bukan termasuk program magang? Bukan, jadi kayak program magang kerja. Jadi udah kayak nggak belajar lagi gitu. Siswanya dibebaskan untuk bekerja. Nah di situ saya pernah bekerja di apotek, juga udah pernah terus mencoba bekerja di hotel, salah satu hotel di Bojonegoro gitu. Oh gitu. Tapi itu posisi sudah lulus atau masih belum? Belum lulus. Oh, Belum lulus wow, programnya bagus sekali ya teman-teman. Iya. Di satu sisi kita dapat pengalaman kerja, tapi kalau memang sudah magang kerja, pasti udah dapat itulah ya, itu ya, alhamdulillah. Iya. Oke, berarti Miss Jessie ini dulu sebelum jadi karyawan Cipta memang sudah terbiasa sibuk ya. Jadi gak kaget lagi dengan ritme pekerjaan yang ada di sini. Oke, nah teman-teman semuanya, Miss Jessie sekarang ini sudah jalan berapa bulan Miss jadi staff? Berjalan 3 bulan. Nah, udah jalan 3 bulan menjadi staff dari PT Cipta Sarana Cendekia yang kebetulan itu ada di divisi Pendidikan vokasi. Yang konsentrasinya itu lebih ke SMK ya? Iya, benar sekali. Oke. Ini menarik sekali tentang pengalaman Miss Jessie yang tadi sudah disebutkan ya, bahwa Miss Jessie ini sempat bekerja di salah satu apotek di Bojonegoro juga ya Miss ya? Iya. Di situ dan juga di salah satu hotel. Iya, hotel. Nah, ini kasih dong gambaran ke teman-teman semuanya, kira-kira alumni dari dulu kan belum alumni ya waktu kerja di situ ya. Jadi seorang siswa akuntansi itu kalau
masuk di dunia industri, di apotek dan juga di hotel, itu kerjanya ngapain aja? Pasti kan kita basic ilmunya ya akuntansi kan sama pajak. Nah, kira-kira di apotek ini kepake nggak sih untuk akuntansi dan pajaknya, atau memang job desk-nya, atau ya kita sebutnya job desk ya teman-teman ya, ritme pekerjaannya tuh ya sama seperti yang disampaikan oleh guru-guru gitu. Jadi sedikit cerita ya terkait tentang pengalaman saya selama bekerja di apotek itu, memang nggak linear sekali ya. Anak dari jurusan akuntansi bekerja di apotek gitu ya Mbak Fianda ya. Jadi di sana saya bekerjanya tuh ngapain ya, kayak ada, kalau ada customer yang membeli, saya yang melayani. Walaupun pada saat itu saya agak, ini namanya apa ya? Nggak tahu ini digunakan untuk soalnya apa. ini ya Miss ya. Biasalah di media sosial tuh kayak tulisan dokter tuh yang paling yang bagus gitu ya, sampai kita saking ininya ya nggak bisa pahamnya. Ya terus gimana tuh? Jadi kayak ada customer bilang, oh nama obat ini, terus aku coba mengulang ke senior saya, terus kayak ada miss gitu loh. Aku bilang, senior Mbak, gitu ya? Mbak, ini obatnya apa ya? Namanya ini. Hah, di sini nggak ada obat jangan namanya itu. Coba kamu tanya lagi ke masnya atau mbaknya di sana. Aku jadi tanya lagi. Yang jadi customernya itu. Aku tanya lagi, terus aku bilang ke mbaknya yang di sana yang lebih senior lagi. Terus baru, oh ini obatnya ini. Diingat-ingat ya kayak gini-gini. Dan ternyata yang bekerja di sana itu kebanyakan juga lulusan dari SMK Farmasi. Jadi kayak nggak kaget juga ada obat kayak gini. Sedangkan saya dari jurusan akuntansi kayak shock. Ini apa? Nggak tahu. Kayak gitu. Ya. Terus untuk pengalaman saya yang di hotel itu, waktu dulu sedikit cerita ya, sebenarnya yang melamar pekerjaan itu kan kakak saya, tapi karena kakak saya sudah ditarik di perusahaan yang lebih bagus, jadi yang di hotel ini saya yang mengisi menjadi bagian resepsionis pada waktu itu. Nah, kendala saya pada waktu itu adalah saya kan dia namanya bekerja di resepsionis itu harus ramah, harus pengertian dengan para customer. Nah itu kayak saya kan orangnya kan to the point, terus kayak nggak mau kayak diem aja, terus mukanya tuh nggak ramah banget gitu. Jadi gimana caranya di resepsionis itu kita terlihat ramah, terlihat moodnya harus bagus terus gitu. Kalau ada apa-apa yang ditanyain kita harus tahu kayak gitu. Kalau di resepsionis ya. Berarti sulit beradaptasinya yang cuma di itunya aja ya. Oke, tapi overall ya yang namanya orang bekerja, walaupun Miss Jessie udah jadi staffnya Cipta juga pasti ada sedikit-sedikit kendala yang ditemuin ya Miss ya. Tapi ya memang kitanya yang harus pinter-pinter untuk mengolah itu menjadi power nantinya. Jadi kita harus belajar untuk lebih baik lagi, gitu kan? Iya, benar sekali. Oke. Nah, Miss Jessie berarti kan setelah punya pengalaman di apotek dan juga di hotel itu tadi, akhirnya lulus kan ya? Iya. Nah, memutuskan untuk melanjutkan atau memang sudah punya cita-cita untuk melamar pekerjaan di Cipta begitu? Nah kalau dulu emang kayak angan-angannya tuh pengen kuliah, jadi untuk masalah pekerjaan tuh di nomor 2 kan dulu. Yang penting saya itu fokus dulu di dalam gimana caranya saya bisa lolos di universitas tersebut gitu. Jadi waktu saya sempat resign dari hotel, saya kayak mempelajari terkait tes-tes tentang SBMPTN kayak gitu-gitu. Yang kuliah pasti tahu lah persiapannya kayak gimana. Nah, jadi saya memfokuskan diri terhadap kayak tes-tes SBMPTN. Jadi saya dulu juga sempat mendaftar di universitas negeri dan ternyata takdirnya tuh nggak lolos. Iya, ternyata nggak Miss Jessie aja ya. Tenang. Saya juga gitu ya. Nah, tapi kan dibalik semua itu kan kita sudah bisa mengambil hikmah dari semuanya ya. Ya alhamdulillah kita memang dikasih rezekinya tidak di situ Miss ya. Kita malah di sini ketemu banyak orang yang sangat bermacam-macam dan itu bikin pengalaman kita juga lebih banyak lagi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga teman-teman yang sedang berkuliah juga merasakan hal yang sama seperti kita, dapat pengalaman yang banyak juga, ketemu orang-orang. Oke, kira-kira rasanya gimana setelah tahu nggak lolos di universitas ya? Pastinya kan negeri dong, sama seperti saya ya. Gimana rasanya pada saat itu?
Ya biasa aja sih. Soalnya kan udah memiliki planning kalau seandainya nggak lolos ke universitas negeri berarti bekerja. Kalau enggak ya kuliah di Bojonegoro. Tapi ternyata takdir berkata lain gitu. Nah, itu poin plusnya anak SMK ya. Jadi kalau misalkan nggak lolos di universitas atau di kampus-kampus favorit atau kampus-kampus pilihan kita, utamanya di negeri, kita punya planning kedua, dan planning itu ya insya Allah kalau kita memang niat dan juga mau untuk berusaha lebih, pasti kita dapat kok, yaitu bekerja. Atau kan kita sudah punya sertifikat kompetensi ya Miss ya, sebelum lulus kan juga pasti sudah ada ujian kompetensi keahlian sesuai dengan kompetensi keahlian yang kita ambil waktu dulu. Oke, bener nggak Miss Jessie? Sangat benar sekali. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke ini. Miss Jessie kan dulu juga alumni PKL Terpadu Cipta ya, yang tentunya itu juga banyak banget ilmu-ilmu yang didapatkan di Cipta Sarana Cendekia. Dulu sempat diajar sama senior yang sekarang jadi senior di Cipta juga nggak? Iya, sempat diajar juga. Terus gimana perasaannya setelah dulu kan jadi miss atau pengajar instrukturnya, sekarang wah jadi temen gue nih gitu. Rasanya gimana? Ada sedikit rasa bangga ya, jujur. Wow. Karena dulu kan, jadi dulu tuh pernah ada angan-angan waktu PKL di sini. Kalau gimana ya kalau seandainya saya bekerja di sini, terus menjadi teman-teman dari miss-miss yang mengajar saat itu. Terus saya mencoba untuk menghubungi ibu saya. Bu, saya pengen banget kerja di sini di PT Cipta Sarana Cendekia. Doakan saya ya Bu, semoga saya nanti setelah lulus bisa kerja di sini kayak gitu. Masya Allah. Dan akhirnya saat ini alhamdulillah salah satu doa saya juga. Iya tercapai. Oke, tapi ya ini berkat doa orang tua juga ya Miss Jessie ya. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi, selain kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam diri kita juga jangan lupa untuk berbakti kepada orang tua, karena doa orang tua itu yang paling manjur banget ya. Nih Miss Jessie udah ngerasain, dan jujur saya juga seperti itu teman-teman, kurang lebihnya sama seperti Miss Jessie. Oke. Nah, Miss Jessie, saya kepo banget gimana dulu proses rekrutmennya, karena saya juga kebetulan jadi salah satu tim rekrutmennya yang angkatannya Miss Jessie ini. Gimana dulu prosesnya? Dulunya sempat itu diberi informasi dengan guru saya, ada loker nih dari PT Cipta Sarana Cendekia. Udah aku coba deh, saya mendaftarkan diri, saya persiapkan CV-nya, terus gimana caranya mengirim surat lamaran tersebut dengan benar, dengan sopan, kan melalui email. Jadi kayak sebelum saya mengirim surat lamaran melalui email tersebut, saya mencari referensi terlebih dahulu, entah itu di TikTok, di IG, di YouTube, tuh bagaimana sih agar kita tuh surat lamaran kita yang kita akan kirim itu nggak tiba-tiba langsung dokumennya, ada kata-kata pengantarnya kayak gitu. Oke, betul banget nih. Udah. Iya nih teman-teman, jadi saya itu sebenarnya juga salah satu tim dari rekrutmennya, biasanya di PT Cipta ya. Itu teman-teman SMK, mohon maaf, jadi bukan mayoritas, tapi kebanyakan. Jadi kebanyakan tuh untuk ngirim surat lamaran, itu mereka langsung mengirim berupa dokumen lamarannya aja Miss Jessie. Ya walaupun di situ sudah ada surat lamaran yang sudah di-scan jadi PDF tuh ya. Tapi untuk kalimat pengantar yang ada di email tuh sebenarnya juga sangat penting. Nah, soalnya apa? Karena di tim rekrutmen itu pertama kali ketika membuka email yang telah dikirim oleh teman-teman pelamar ya, tentunya tuh di SMK, soalnya kita memang mengutamakan anak-anak SMK ya Miss Jessie ya. Itu kita baca kalimat pengantarnya dulu teman-teman. Jadi bukan langsung mendownload dokumen yang teman-teman kirimkan melalui email gitu. Dan di sini kebetulan Miss Jessie juga sudah aware tentang masalah itu ya. Jadi sudah memahami ternyata hal yang seperti itu juga sangat penting. Jadi saran saya, dan juga ini juga sarannya Miss Jessie juga ya pastinya. Nah, sebelum kalian mengirimkan surat lamaran, alangkah lebih baiknya untuk mencari referensi. Dan tadi sudah banyak ya disampaikan oleh Miss Jessie.
Ada di TikTok tuh banyak, terus di Google, di YouTube juga banyak ya Miss ya. Oke, nah teman-teman semuanya, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, tentu ini pembahasannya sudah semakin menarik ya, sudah semakin panas juga. Kita minum dulu Miss Jessie biar nggak grogi ya. Yuk silakan Miss Jessie diminum dulu. Alhamdulillah. Yuk teman-teman di rumah juga jangan lupa ngopi dulu ya sambil lihat konten kali ini. Oke, gimana? Sudah segar? Sudah. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya ya Miss Jessie ya, karena masih Baiklah. banyak banget yang harus kita bahas. Berarti kan sebelum Miss Jessie sudah ditentukan kamu lolos ke tahap berikutnya, itu kan pasti ada proses kesiapan dan juga persiapannya. Nah, ngomong-ngomong kesiapan dan persiapan, dulu Miss Jessie persiapannya seperti apa? Baik, untuk persiapan tes selanjutnya yaitu tes tulis dan interview, saya mempersiapkan yang pertama, kan rumah saya di Bojonegoro, jadi membutuhkan waktu perjalanan untuk sampai di Kota Malang. Jadi saya memesan tiket terlebih dahulu, terus siap-siap apa aja yang harus dibawa seperti baju, buku, alat tulis dan yang lainnya. Terus pada saat itu saya berangkat. Nah, berangkat itu ternyata ada satu alat yang paling penting dan itu lupa ya dibawa. Kalian tahu Senjatanya itu apa? anak akuntansi. Iya, senjatanya anak akuntansi, yaitu kalkulator. Bisa-bisanya ya saya lupa untuk membawa hal itu. Tapi bukan jadi masalah dong ya? Enggak. Ya alhamdulillah sudah dilancarkan sampai sekarang sudah menjadi stafnya di PT CSC. Iya. Oke, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Miss Jessie punya tips nggak untuk menghadapi HRD di suatu perusahaan buat teman-teman semuanya nih? Baik, untuk tips dalam menghadapi HRD itu yang pertama, jangan grogi. Anggap santai aja. Terus sebelum interview tuh kalian cari referensi terlebih dahulu, pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dilontarkan HRD kepada pelamar. Terus pertanyaan-pertanyaan jebakan yang nantinya itu membuat nilai kalian dipertaruhkan gitu. kayak pertanyaan, kamu mau gaji berapa? Kalian kan anak SMK, jadi disesuaikan aja, jangan Terlalu ini ya, jangan terlalu high juga, tapi juga jangan terlalu rendah juga. Jadi Iya. kayak standarnya anak SMK gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi mencari referensi itu sangat penting ya. Selain kalian mencari pertanyaan-pertanyaan referensi terkait interview, jangan lupa mencari jawabannya juga. Jadi nanti bisa disesuaikan antara jawaban dan pertanyaannya nanti. Karena memang menjebak itu tadi ya Miss Iya. ya. Kayak sama seperti saya dulu ya, juga seperti itu. Jadi memang mencari referensi pertanyaan dan referensi jawaban itu sangatlah penting gitu ya Miss ya. Oke, nah kita masuk ke pertanyaan dari saya nih Miss Jessie ya. Jadi saya juga salah satu seniornya Miss Jessie juga sih ya teman-teman ya. Gitu. Gimana perasaannya? Gimana prosesnya setelah alhamdulillah sudah menjadi stafnya PT Cipta. Tapi ini posisinya masih training atau gimana? Iya, masih training juga. Oh iya, itu. Gimana perasaannya dan juga prosesnya? Baik, untuk proses dalam bekerja pastinya diperlukan adaptasi ya. Jadi betul. kayak adaptasi bekerja di PT ini, di perusahaan ini kan berbeda-beda. Jadi disesuaikan lagi dengan kebutuhan perusahaan. Terus kan saya Lingkungannya juga. Saya bekerjanya kan di akuntansi dan perpajakan ya, otomatis yang dulunya yang saya ketahui akuntansi itu hanya seperti itu. Ternyata pada saat bekerja itu lebih dalam lagi. Bahkan yang saya pahami itu mungkin masih berapa persennya aja gitu. Dari 100% itu saya memahaminya baru 10-15% aja. Oke, nah jadi kayak ibaratnya tuh sebelum kita kerja atau kita memposisikan diri sebagai alumni anak SMK ya, anak SMK akuntansi yang masih pemahaman akuntansinya tuh masih 10-15% gitu loh teman-teman. Tapi ternyata ketika kita kerja, kita sudah mencapai di angka 20-25. Tapi itu nggak menutup kemungkinan untuk kita kembangkan lagi ke 30%, 60% dan bahkan insya Allah akan kita sempurnakan terus ya Miss Jessie ya. Itu Iya. juga berlaku buat saya. Oke, karena sejatinya ilmu akuntansi itu masih banyak lagi yang harus kita eksplor Miss.
ya. Iya. Gimana caranya menjadi profesional di bidang akuntansi dan juga perpajakan tuh masih banyak lagi yang harus kita pelajari. Gitu juga buat teman-teman. Nah, project apa aja sih yang sekarang ini Miss Jessie kerjakan atau dikembangkan di Cipta? Yang Miss Jessie ini dikasih tanggung jawab untuk itu. Baik, untuk saat ini saya sedang mengerjakan terkait penyempurnaan SOP, membantu manajer dalam project based learning, lalu membantu staf dari divisi pendidikan juga dalam memantau atau membimbing siswa-siswi PKL reguler maupun PKL terpadu, seperti itu. Oke, hebat banget ya Miss Jessie sudah masuk ke project-project yang luar biasa itu. Dan ngomong-ngomong soal membantu manajer tadi ya untuk menyusun PBL. PBL itu project based learning ya tadi ya? Iya. Nah, bisa di-spill dong Miss dikit-dikit PBL yang akan disusun Cipta ini modelnya seperti apa biar teman-teman juga tahu dan semakin kepo. Berarti nanti ada kemungkinan untuk teman-teman join ke sini. Oke. Baik, PBL atau Project Based Learning ini salah satu project yang sangat luar biasa. Mengapa saya mengatakan project yang sangat luar biasa? Karena di dalam project ini kalau kalian mengerjakan tuh kayak nggak ada habisnya. Kalian mengerjakan ada lagi gitu aja terus. Dan tentunya di dalam project ini tuh selalu ada yang diupdate dari kita. Dan itu juga disesuaikan dari pemerintah juga kayak ketentuan-ketentuan SAKETEP atau yang lainnya. Oke, teman-teman semuanya. Nah, tadi ya sudah di-spill Miss Jessie bahwa ini project yang akan kita susun itu buat teman-teman SMK yang nantinya teman-teman itu kalau mengerjakan gak ada habisnya. Iya. Kira-kira siap gak sih? Harus siap. Iya, karena di sini nanti kita pastinya bakal dapat ilmu-ilmu yang baru-baru terus gitu ya maksudnya ya Iya. Miss ya. Nah, nanti untuk membantu kesiapan kita langsung terjun di dunia industri akuntansi dan perpajakan. Nah, teman-teman semuanya, karena sudah banyak banget yang kita bahas sama Miss Jessie di sini ya. Saya mau tanya Miss Jessie, satu kata untuk CSC. Belajar. Wah. Kenapa tuh? Karena di sini tempat saya mengembangkan diri, terus banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari dan nggak bosan-bosan ada ilmu baru yang harus saya update. Terus ada banyak sekali yang memang yang kita tahu tuh hanya A, B, C aja, tapi setelah kita menelusuri lebih dalam lagi ada banyak sekali bahkan sampai Z itu yang belum kita ketahui kayak gitu. Oke, jadi memang nggak ada habisnya untuk belajar dan yang namanya belajar itu nggak boleh sampai berhenti ya Miss ya? Iya. Oke, nah untuk menutup konten kali ini satu pertanyaan untuk Miss Jessie, coba disampaikan pesan-pesannya untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk teman-teman SMK akuntansi di seluruh Indonesia dari Miss Jessie. Baik, pesan dan kesan untuk teman-teman SMK, terutama dari jurusan akuntansi dan perpajakan, jangan sampai kalian hanya mengetahui kulitnya saja terkait akuntansi dan perpajakan tanpa mengetahui dalamnya itu seperti apa. Mungkin di sekolah kalian diajari seperti dasar-dasar sampai membuat laporan keuangan. Nah, coba kalian mumpung masih SMK, coba kalian mengikuti kayak pembelajaran yang di YouTube ataupun yang lainnya agar menambah potensi akuntansi dan perpajakan nantinya. Soalnya apa? Karena di jurusan akuntansi ini banyak sekali lowongan kerjanya, terutama di perusahaan-perusahaan. Kalian bisa melamar di apotek, terus di hotel, atau di lembaga-lembaga yang lainnya, karena semua masih membutuhkan ilmu akuntansi. Oke, betul banget. Karena akuntansi ini memang masuk di semua industri ya. Iya, benar dan sekali. semuanya membutuhkan akuntansi. Iya. Dan kita kalau hidup juga tidak lepas dari pajak, gitu ya Miss ya. Oke, teman-teman semuanya, untuk konten kali ini sudah selesai, kita akhiri sampai di sini dulu Miss. Semoga nanti kita punya kesempatan di lain waktu untuk bahas yang lainnya ya, yang tentunya lebih menarik lagi dan juga yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman semuanya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya untuk waktunya. Karena sudah disempatkan menonton konten kita sampai habis. Saya Fianda Rahmatika sebagai pembawa acara kali ini dan juga narasumber saya yang sangat luar biasa, Miss Jessie, pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Vokasi dalam Podcast.